Assalamualaikum Bu Yulita. Waalaikumsalam Bu Nyimas. Bolehkah kita ngobrol sebentar Bu? Boleh Bu. Terima kasih Bu Yulita sudah meluangkan waktunya untuk saya. Justru saya Bu yang berterima kasih kepada Bu Nyimas karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya ini sedang ada masalah loh Bu, tentang pembelajaran daring. Oh begitu ya Bu. Kira-kira setelah berdiskusi ini apa yang akan Ibu Yulita harapkan? Ya, yang saya harapkan bisa menambah dan meningkatkan semangat saya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, serta semua siswa bisa mengikuti pembelajaran daring Bu. Oh begitu ya. Memangnya permasalahan apa yang sedang terjadi di kelas Ibu? Begini Bu, jadi permasalahannya seperti ini, akhir-akhir ini di kelas saya kan memegang kelas 4 ya, Bu, ya. Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas, Bu, dan semakin banyak murid yang tidak mengirimkan tugas juga. Jadi tidak mengikuti pembelajaran ya? Iya, Bu. Iya sih, jika saya lihat di sini juga tadi hanya sedikit yang mengumpulkan tugas. Kenapa ya kira-kira bisa begitu ya Bu Yulita? Mmm, banyak keluhan dari segi anak-anak ya, Bu, ya, malas karena Mmm, mereka itu inginnya belajar itu di kelas. Mungkin sudah rindu, Bu, untuk belajar di sekolah. Terus kendala selanjutnya, tidak semua orang tua kan memiliki HP nih untuk anaknya dibawa, walaupun ada mungkin dibawa orang tuanya itu kemana kerja atau kemana ya, Bu, ya. mhm. Nah, terus terkadang HP juga mereka tidak mempunyai kuota, Bu, untuk belajar. Iya ya, betul sekali apa yang sudah Ibu Yulita sebutkan tadi. Itu kan kendala yang umum, yang ada masalah kuota, kemudian masalah sinyal ya mungkin. Iya, sinyal karena beberapa siswa rumahnya jauh, dari jangkauan internet, ada yang misalnya mungkin ada agak turun tanahnya begitu loh, Bu. Iya betul ya, permasalahan yang sering terjadi ya Bu. Tapi kira-kira menurut Bu Yulita tadi kan pembelajarannya atau siswanya yang merasa malas? Menurut saya itu siswanya, Bu, mungkin mereka itu jenuh ya, Bu, ya. Mereka ingin belajar di kelas. Iya ya, termasuk jenuh ya. Mungkin jenuh karena pembelajaran daring. Nah, apa nih yang selama ini Bu Yulita lakukan? Ya, karena sekarang kegiatan belajarnya di rumah melalui daring, jadi saya memberikan tugas kepada anak-anak itu melalui Google Classroom. Oh, via Google Classroom ya? Oh, jadi untuk mengumpulkan tugas dan memberikan materi via Google Classroom-nya, lalu bagaimana Bu hasilnya? Ya, kalau pertamanya itu sih, baik. Ada yang ngumpul, banyak yang ngumpul, yang buat tugas, itu awal, Bu, ya. Tapi semakin ke sini kok gitu. Menurun gitu ya? Bener, Mmm, Bu. jadi sedikit ya yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak itu merasa jenuh Bu, mungkin ya? Anak-anak merasa jenuh, terus orang tuanya juga merasa lelah untuk mengajari mereka. Nah, selain itu apalagi nih Bu? Karena begini, Bu, Bu Nimas, kalau belajar di rumah itu kan beda dengan belajar di sekolah ya. Kalau kita kan di sekolah itu kan sabar mengajari anak-anak, kalau di rumah itu orang tuanya kadang nggak sabar, terus di sekolah juga mereka tuh senang bertemu dengan teman-teman, mereka lebih semangat untuk datang sekolah dan lebih semangat untuk belajar bersama. Kalau di rumah orang tua juga kewalahan, Bu, karena mereka kan mungkin terlalu banyak kegiatan, mau ditambah mengajari anak juga. Iya iya. Jadi susah ya diatur ya, Bu. Jadi kalau saya simpulkan nih, permasalahan Bu Ulita itu adalah siswanya sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena yang pertama ya Bu, mungkin sinyal dan kuota. Nah, kemudian yang kedua karena orang tuanya ada yang mungkin bekerja dan juga yang ketiga itu siswanya sudah jenuh karena pembelajarannya secara daring atau jarak jauh gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Bu Nyimas. Bagaimana ya solusinya? Nah, sekarang kan Bu Julita sudah tahu nih permasalahannya. Lalu, untuk upaya apa yang sudah Ibu Julita lakukan ini? Ya, kalau upaya saya yang sudah saya lakukan, yaitu saya sering mengingatkan di WA,
WA Mhm. kelas grup ya, pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas dan mengumpulkannya, supaya mereka tetap semangat belajar di rumah. Oh Itu begitu. bunyi Mas, iya. Jadi hasilnya masih tetap ya, meskipun sudah diingatkan. Mungkin anak-anak perlu diberi motivasi Bu Yulita. Apakah sudah dilakukan sama Ibu Yulita untuk memotivasi siswa? Mungkin Ibu Yulita ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar kembali. Seperti itu Bu Yulita. Oh iya, kenapa ya saya tidak mencoba motivasi-motivasi baru gitu? Hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Mungkin ya Bu, Bu Yulita selama ini hanya dengan Google Classroom ya? Materi-materi yang juga dari Google Classroom seperti itu? Kira-kira apa nih yang bisa Ibu Yulita lakukan? Mungkin dalam memberikan materi saya perlu menambahkan konten ya, Bu, ya. Saya Mhm. itu mungkin harus mencoba untuk, men-share materi-materi berupa video, atau animasi-animasi gitu yang bisa menarik atau membangkitkan minat belajar mereka dan bersemangat untuk mengerjakan tugas. Nah, itu adalah upaya yang bagus, Bu Yulita. Mungkin selama ini kan hanya dengan Google Classroom, bisa ditambah dengan video pembelajaran yang menarik, tapi selain itu, mungkin ada yang lebih penting untuk menambahkan kemajuan atau memotivasi siswa. Oh iya, untuk menambah motivasi anak yang belajar di rumah, pasti harus ada dorongan dari orang tua. Iya, Harus ada itu. mhm, Jadi saya melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan yang baru merencana komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa mengingatkan, berkolaborasi Bu ya, iya berkolaborasi betul, antara mhm, guru dan orang tua supaya sama-sama mengingatkan iya. anaknya tetap semangat dan belajar rumah, mengerjakan tugas dan mengumpul tugas. Jadi apa nih yang Bu Yulita lakukan ke depannya? Saya akan mencoba melakukan home visit nantinya. Oh Saya iya. akan datang ke rumah rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran mereka di rumah. Dan mungkin juga bisa ya berkomunikasi bersama gitu ya dengan siswa. Tentunya Bu, tentunya berkomunikasi dengan orang tua selain meninjau kegiatan belajar siswa di rumah. Wah, itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali Bu Yulita. Oh iya Bu Nyimas, terima kasih ya sudah mau berdiskusi. Saya banyak mendapat masukan dari Bu Nyimas. Sama-sama Bu Yulita. Jadi kapan nih kira-kira Bu Yulita akan, melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah Bu Nyimas, saya akan melakukannya besok dan dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua siswa dan saya akan menyusun jadwal untuk home visit. Oh gitu ya, bagus sekali tuh. Nah, selesai diskusi ini, komitmen apa nih yang Ibu Yulita akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya lakukan ke depannya di antaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik, saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran, selain itu juga akan memperbanyak video-video animasi Bu Nima, supaya anak-anak itu tidak jenuh Heeh. belajar di rumah, supaya anak itu termotivasi mau untuk belajar. Nah, selain itu, Bu Nima saya akan melaksanakan home visit gitu, kunjungan ke rumah-rumah siswa. Ih, bagus sekali nih. Kalau, apa, saran dari Ibu tadi ya, komitmennya itu untuk memotivasi peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Mmm, ya Ibu Yulita, itu saja ya diskusi kita. Ya, terima kasih Bu Nyimas. Ya, Saya mendapat pencerahan dari ini sih bisa menjalankannya. iya iya. Makasih Bu Nyimas. Sama-sama Ibu Yulita, semoga berhasil ya. Ya Bu Nyimas.